Tujuan saya untuk membuat video kali ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Hawulah Nahwatul Nisa. Selanjutnya, pengertian dari akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, si penjual dan pembeli itu menyatakan harga atau keuntungan yang si penjual ambil dari suatu barang. Jadi, si pembeli tahu berapa keuntungannya. Itulah yang membedakan akad murabahah dengan akad lainnya. Selanjutnya, landasan hukum dari akad murabahah ada 3. Yang pertama itu Al-Quran. Terdapat ayat-ayat yang memperbolehkan jual dan beli, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 198 serta Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua yaitu As-Sunnah yang berisi dari sumber perbuatan atau tindakan Nabi, seperti sabda Rasulullah, hadis, atau riwayat. Yang ketiga yaitu ijma atau kesepakatan para ulama, seperti kegiatan transaksi. Selanjutnya yaitu rukun dari akad murabahah. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yang pastinya penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu objek yang diakadkan harus mencakup barang-barang yang diperjualbelikan dan harga, dan tentu saja barang yang halal. Yang ketiga yaitu akad atau sik yang terdiri dari ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat-syarat dari akad murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad itu harus cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan berada di bawah tekanan, serta harus ridho atau sukarela. Yang kedua, objek yang diperjualbelikan atau diakadkan harus tidak termasuk barang haram atau barang yang dilarang. Yang kedua, memberikan manfaat dan bermanfaat. Yang ketiga, penyerahan objek murabahah dari kepada pembeli dan merupakan hak milik penuh bagi orang yang berakad. Jadi, akad murabahah terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah pelaku. Pelaku terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua, objek jual beli seperti barang yang diperjualbelikan atau didagangkan. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Untuk lebih mengerti tentang ijab qabul, berikut ada video tentang kesepakatan secara lisan dari ijab qabul. 아울러서 대신 주신 자네가 공무원장이라는 말이지. 뭐 괜찮아 알겠어. 대충 짐작은 했어. 혹시 기름을 사두셨지? 예, 덕분에 아까도 고마웠어요. Setelah mengetahui berbagai kriteria dari akad murabahah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari akad murabahah. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan, merupakan jenis jual beli yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan. Berikut adalah skema dari murabahah tanpa pesanan. Penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli akan melakukan pembayaran. Setelah itu, akad mereka akan dinyatakan berhasil. Jadi, cirinya si pembeli tidak melakukan pemesanan kepada penjual. Jenis yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan. Jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Berikut ini adalah contoh skema dari akad murabahah berdasarkan pesanan. Kali ini ada penjual, pembeli, dan produsen. Penjual akan membeli barang dari produsen, produsen akan menyerahkan barang, penjual akan menyerahkan barang pembeli, dan pembeli akan melakukan pembayaran. Dan akad murabahah berdasarkan pesanan berhasil dilakukan. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.